Hai, salam hangat untuk keluarga Anda di rumah. Hai Bunda, kembali dengan saya dengan Faye Andriana. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Bunda yang belum paham yang namanya tepung-tepungan ya Bun. Di sini tepung dibagi menjadi tiga, ada tepung protein tinggi, ada tepung protein sedang, dan ada tepung protein rendah. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan apa aja sih tepung-tepungan itu. Ada tepung protein tinggi, yaitu mereknya Cakra Kembar, ada Kereta Kencana, dan ada lain sebagainya mereknya ya Bun. Jadi tepung terigu protein tinggi ini adalah jenis tepung terigu mengandung protein sebesar 14% tepung terigu dengan protein tinggi tersebut biasanya digunakan untuk bahan membuat aneka jenis roti dan pembuatan mie. Merek tepung terigu protein tinggi contohnya adalah tepung terigu merek Cakra Kembar, Kereta Kencana, dan lain sebagainya. Jadi ini tadi tepung terigu protein tinggi ini biasanya digunakan untuk membuat roti dan mie ya Bun. Dan selanjutnya tepung terigu protein sedang atau medium flour, yaitu jenis tepung terigu dengan kandungan protein sebesar 13%. Tepung terigu protein rendah biasanya digunakan untuk pembuatan berbagai macam jenis makanan seperti contohnya gorengan, donat kentang, dadar gulung, dan untuk membuat pancake. Jenis tepung ini jika di dalam buku resep masakan sering disebut dengan tepung terigu all purpose ya Bun. Beberapa contoh merek tepung terigu protein rendah yang sering sobat temui di pasaran adalah tepung terigu merek segitiga biru atau Gunung Bromo. Dan Bunda bisa membuatnya untuk donat, gorengan gitu ya. Dan selanjutnya ada tepung terigu protein rendah ya Bun, atau soft flour, yaitu tepung terigu dengan kandungan protein 10,5% hingga 11,5%. Tepung terigu tersebut biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat aneka macam kue dengan tekstur yang lembut ya dan renyah, seperti untuk membuat biskuit atau cookies dan sponge cake. Beberapa contoh merek jenis tepung terigu protein rendah: kunci mas, rencana merah, kunci biru, dan lain sebagainya. Jadi kalau Bunda pengen bikin cake gitu, roti-roti atau kue tart, bisa menggunakan ini ya, kunci ya. Jadi kunci biru ini bisa digunakan untuk bikin cake ya Bun. Jadi Bunda udah nggak usah bingung lagi tepung-tepungan apa aja yang digunakan untuk Bunda pakai. Jadi Bunda nggak salah pilih tepung ya Bun. Dan selanjutnya ada tepung tapioka atau yang terkadang disebut dengan nama kanji ya Bun. Adalah tepung pati yang diekstrak dari ubi singkong. Tepung tapioka juga mempunyai beberapa sebutan lain seperti tepung singkong atau tepung kanji. Kalau di dalam bahasa Jawa disebut juga tepung aci gitu ya. Di Sunda pun namanya tepung aci pula. Terus tepung tapioka ini sering digunakan sebagai campuran pembuatan bakso, kerupuk, cireng gitu ya Bun, kue basah seperti klepon, kayak cenil gitu-gitu. Karena bersifat mengenyalkan, tepung tapioka membuat beberapa makanan ini lebih enak dan lebih kenyal. Jadi sebangsa maizena tapi ini dari tepung tapioka. Dari singkong ya Bun. Dan tepung tapioka ini juga untuk digunakan untuk kue basah ya Bun, seperti kue lapis, nagasari, kue talam, lapis tepung, terus kayak cendol, kayak gitu-gitu pun. Jadi untuk makanan. Dan selanjutnya ada tepung beras ya Bun. Tepung beras adalah tepung yang dibuat dari beras yang ditumbuk atau digiling. Tepung beras tidak sama dengan pati beras yang dibuat dengan merendam beras dalam larutan alkali ya Bun. Tepung beras dapat dijadikan pengganti dari tepung gandum bagi penderita intoleransi gluten. Karena tepung beras tidak mengandung gluten ya Bun. Jadi tepung beras ini biasanya digunakan untuk kayak bubur sumsum, kayak klepon, bisa jadi ditambahin dengan tepung tapioka.
Dan berikutnya ada tepung ketan. Tepung ketan adalah tepung yang terbuat dari beras ketan ketan hitam atau putih yang diolah dengan cara digiling ya bun, ditumbuk atau dihaluskan. Teksturnya mirip tepung beras, namun jika diraba tepung ketan akan terasa lebih lengket dan kasar. Hal ini karena sifat ketan yang cepat masak seperti pada pembuatan klepon atau kue putu. Jadi untuk kue-kue yang bisa dibikin dari tepung ini mirip dengan tepung namanya itu tepung beras itu ya, seperti kue basah seperti getas, putu, kayak gitu, klepon, tetap bisa digunakan ya bun. Dan itulah tadi tepung-tepung yang ada di kehidupan sehari kita, tapi kita nggak tahu kegunaannya, dan sudah saya jabarkan. Semoga berguna dan Bunda sudah paham. Dan jangan lupa komen di bawah Bunda suka bikin kue apa aja dan menggunakan tepung apa aja yang biasa digunakan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen juga di bawah. Dan tunggu video saya selanjutnya dan sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum Bunda.